Padahal kata Rasulullah, ahibbul arab li salasin, cintai Arab karena 3 hal. Li anni arabiyun, kata Rasulullah, aku orang Arab. Bukan orang Tebet Rasulullah itu. Rasulullah itu orang Arab. Li anni arabiyun. Yang kedua, wal Qur'anu arabiyun. Al-Qur'an juga berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati arabiyun. Komunikasi penduduk surga pun nanti bahasa Arab. Tapi hari ini terjadi sebuah kosakata yang dimainkan untuk membuat bangsa ini terpecah. Tapi kita yakin dengan energi Al-Quran, bangsa yang besar ini akan didapati rahmat Allah untuk tetap utuh. Dan kita akan menatap masa depan bangsa ini, insya Allah akan memimpin peradaban di dunia dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal wa ghasyiyatuhumur rahmat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, insya Allah setelah ini akan dilanjutkan dengan program kajian surga subuh bersama keluarga dengan tema mengetuk pintu langit, menggapai hajat dan keberkahan dengan Al-Quran, yang insya Allah akan diasuh langsung oleh Kiai Nonob Hanafi. Alhamdulillah beliau telah membersamai kita semua. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah alladzi huwa sahibus syafa'at wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wahtada fi hadihi wa jahada bida'watihi ila yaumil qiyamat, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala ta'ala thumma awrathana al-kitaba alladhina astafainahu min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat dzalika huwal fadlul kabir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum bil Qur'an fa innahum mab'utsuna bi ghairi zamanikum. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah Masjid Fatimah Muhammad yang saya cintai, saya hormati, dan insya Allah dibanggakan Allah dan para malaikat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah binimatillah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meringankan langkah kaki kita untuk mengikuti sholat berjamaah subuh di Masjid Fatimah Muhammad ini. Dan ini satu pertanda bahwa kemenangan, keterbukaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghampiri kita semua. Kenapa? Karena setiap kemenangan putuh di dalam Al-Quran itu selalu dikaitkan dengan waktu subuh. Inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqorib, kata Al-Quran.
Sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu waktu subuh. Apakah waktu subuh itu tidak dekat? Ini mengatakan bahwa orang-orang yang sudah komitmen waktunya untuk aktivitasnya dimulai dengan berjamaah subuh, maka sesungguhnya kemenangan-kemenangan itu semakin dekat. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kita, kemenangan kita atas hawa nafsu kita, kemenangan kita atas berbagai problematika yang dihadapi oleh kita, dan kemenangan bangsa ini, sehingga insya Allah bangsa ini akan memimpin peradaban di dunia ini insya Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita, Habib tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Fatimah Muhammad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mengaturkan silaturahmi dengan seluruh keluarga besar masjid dan jamaah Fatimah Muhammad. Mudah-mudahan masjid yang demikian megah ini menjadi sebuah pertanda kemegahan hati kita. Karena perubahan individu, perubahan sosial, perubahan negara, perubahan sebuah peradaban itu selalu dimulai dengan hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat menggambarkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah kondisi satu kaum, satu bangsa, kecuali bangsa tersebut merubah apa yang terdapat di dalam jiwanya. Insya Allah komitmen berjamaah subuh ini adalah merupakan satu langkah cahaya untuk merubah hati kita, yang pada akhirnya perubahan itu akan menjadi sebuah gelombang besar, dan pada akhirnya insya Allah kita meyakini Islam akan memimpin peradaban dunia ini. Bapak Ibu sekalian, dengan khotmil Quran tadi, maka kita mendapatkan satu energi dan optimisme baru, bahwa orang-orang yang komitmen dengan Al-Quran, kata Rasulullah SAW, itu akan diberikan 4 hal. Dalam satu hadisnya Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak semata-mata masyarakat satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, dan masjid adalah rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, mereka terus-menerus membaca kitab Allah. Ini kalau dalam grammar bahasa Arab, kata yatsluna itu adalah jumlah fi'liyah yang menunjukkan pada makna kontinuitas, istimrar. Orang-orang yang kontinu membaca ayat-ayat Allah. Dan alhamdulillah Fatimah Muhammad setiap bulannya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Dan itu telah memenuhi syarat dan kriteria apa yang disabdakan Rasulullah, yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu, dan mereka mengkaji makna-maknanya. Maka kata Rasulullah, masyarakat yang berkumpul dengan kontinuitas bacaan Al-Quran itu, Allah akan berikan 4 hal. Berapa hal, Pak? 4. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Jadi vaksinasi terhebat itu adalah Al-Quran. Karena orang-orang yang dibacakan ayat suci Al-Quran itu Allah akan berikan ketenangan. Saya punya sahabat di Bandar Lampung, dan beberapa bulan kemudian yang lalu saya bertemu, dan
6 bulan yang lalu beliau terkena penyakit yang lagi ramai ini, penyakit COVID-19. Dan dokter menyatakan angka harapan hidupnya itu sudah menipis. Saturasi oksigennya sudah sangat menurun. Tetapi apa yang ia lakukan, begitu dia WA saya, Pak Haji, saya terkena COVID-19 sekeluarga. Dia punya hotel syariah terbesar di Lampung, dia juga punya pondok pesantren, dia punya perusahaan advertising di berbagai kota di Indonesia. Tapi dia mengatakan, saya sudah pasrah, mungkin ini waktunya Allah memanggil saya. Saya katakan, Pak Haji, bacalah Al-Quran. Dan ketika Al-Quran dibaca, dia menyatakan ada ketenangan di dalam jiwa saya hadir. Dan tiba-tiba dokter menyatakan saturasi oksigen saya meningkat. Dan saya semakin meyakini apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa orang-orang yang selalu komitmen dengan Al-Quran, Allah akan berikan ketenangan hidup. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan hidup kepada kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, hafats alaihimul malaikah. Orang-orang yang selalu komitmen dekat bergaul dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membarengi, membersamai dalam hidupnya, keluarganya, dikelilingi oleh para malaikat. Bodyguardnya belum apa-apa Pak, tapi kalau malaikat yang mengelilinginya, itu subhanallah, kekuatan yang sangat luar biasa. Kita dapat melihat di berbagai lini masa media sosial, ketika gunung apa itu yang kemarin meletus itu di Jawa Timur, Gunung Semeru ya, Gunung Semeru meletus, dan kota-kota, bukan kota-kota, desa-desa yang ada di bawahnya itu nyaris tertutup semua dengan debu vulkanik, lahar yang turun dari Gunung Semeru. Tetapi ada satu keajaiban, ada satu rumah seorang habaib, yang dimana rumah tersebut dipakai untuk kegiatan anak-anak belajar Al-Quran. Rumah sekelilingnya nyaris hanya yang terlihat gentingnya saja, tetapi rumah tersebut utuh, manakala seluruh pasir yang mengalir dengan deras itu hanya lewat saja di sekitar rumahnya, dan Allah jaga. Inilah pembuktian bahwa orang-orang yang komitmen dengan Al-Quran, orang yang di rumahnya dibacakan ayat suci Al-Quran, hafats alaihimul malaika, Allah jaga dengan para malaikat. Jadi insya Allah mata kita dijaga malaikat, hati kita dijaga malaikat, telinga kita dijaga malaikat, keluarga kita insya Allah dijaga oleh para malaikat. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang selalu membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, Allah akan penuhi hidupnya dengan rahmat, kasih sayang. Apa definisi rahmat? Rahmat itu rikotun fil kolbi tak tadi tapadula wal isan. Kelembutan hati yang membuat kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Jadi di tengah-tengah situasi seperti ini kan, residu politik yang demikian lama kan, Indonesia ini hampir terpecah menjadi sebuah disintegrasi bangsa. Betul kan Pak? Polarisasi yang demikian tajam bangsa ini, hampir kita terpecah. Dulu ketika perhelatan politik itu kita mendengar ada istilah cebong dan kampret. Tapi ketika tokoh politik kampret kedua-duanya sudah gabung di kabinet, begitu kan, seharusnya ini sudah disudahi. Tetapi muncul lagi hari ini kadrun, begitu kan Pak, kadal gurun. Dan itu kan upaya-upaya polarisasi bangsa ini. Padahal kata Rasulullah, akhibul Arab li salasin, cintai Arab karena 3 hal. Li anni Arabiyun, kata Rasulullah, aku orang Arab. Bukan orang Tebet Rasulullah itu. Rasulullah itu orang Arab. Li anni Arabiyun. Yang kedua, wal Qur'anu Arabiyun. Al-Quran juga berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati Arabiyun. Komunikasi penduduk surga pun nanti bahasa Arab.
Tapi hari ini terjadi sebuah kosakata yang dimainkan untuk membuat bangsa ini terpecah. Tapi kita yakin dengan energi Al-Quran, bangsa yang besar ini akan didapati rahmat Allah untuk tetap utuh, dan kita akan menatap masa depan bangsa ini insya Allah akan memimpin peradaban di dunia dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang yang lisannya selalu baca dengan Al-Quran, orang yang matanya selalu melek dengan Al-Quran, kata Rasulullah, Allah akan sebut, Allah akan kampanyekan ia di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling Allah. Jadi kalaupun Bapak tidak tenar di bumi, Bapak dan Ibu tenar di langit karena dikampanyekannya oleh Allah di hadapan para malaikat. Inilah cara kita mengentuk langit, adalah lewat intima kita, komitmen kita, muayasah kita, bergaul kita dengan Al-Quran. Ada 4 kehebatan orang yang komitmen dengan Al-Quran. Ada berapa Pak? 4. 1, lupa lagi. 2, 3, 4. Alhamdulillah, itu ciri ngajinya tenang. Jadi itu ciri keberkahan ngaji, sampai materi yang 4-nya lupa lagi. Alhamdulillah, ciri orang tenang itu kan udah nggak ingat apa-apa, berarti tenang. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang mengetuk langit lewat Al-Quran, berbicara tentang energi. Berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang narasi. Berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang energi peradaban. Energi yang terbesar dalam hidup umat manusia adalah energi yang dipancarkan oleh agama. Makanya salah besar kalau ada orang yang ngomong kurangi pendidikan agama dari sekolah agar negeri-negeri itu menjadi maju. Ini salah besar, karena energi terbesar dalam kehidupan umat manusia adalah energi yang dipancarkan oleh Al-Quran, energi yang dipancarkan oleh agama. Ketika orang jauh dari agama, dan agama itu sumbernya dari kitab, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan energi hidup. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca bagaimana langit ini merubah sebuah tatanan. Rasulullah itu dikatakan di dalam Al-Quran sebagai Nabiyil Ummiyi, nabi yang buta huruf. Kondisi masyarakat Mekah pada saat itu adalah para penggembala. Orang-orang yang menggembala domba, menggembala kambing, nyaris buta huruf. Dan pada saat itu peradaban dunia itu ada 2 pada saat itu. Ada 2 peradaban yang menguasai dunia bertahun-tahun, beratus tahun. Satu Persia, yang kedua Romawi. Dan setiap perubahan, shifting dunia itu selalu 2. Ketika Persia dan Romawi hancur, maka kita mengenal di dekade 90-an ada kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketika Uni Soviet tahun 1992 hancur di bawah pimpinan Mikhail Gorbachev, itu katanya asalnya orang Bandung, Cecep Gorbachev asalnya. Lewat politiknya Perestroika Glasnost itu hancur. Sekarang nggak ada yang namanya Uni Soviet, yang ada Rusia. Pimpinannya Vladimir Putin dengan tagline yang sangat terkenal di masyarakat dunia, hurra. Ya kan? Sekarang Uni Soviet hilang, muncul desolaran Amerika. Tapi sekarang muncul lagi sang penantang, rising star Asia, yaitu China. 2 kekuatan itu selalu digambarkan oleh Al-Quran. Di dunia pasti ada 2 pelanduk besar. Ketika Rasulullah terlahir, Bapak Ibu sekalian, Rasulullahnya buta huruf, masyarakatnya buta huruf. Tiba-tiba Al-Quran datang merubah itu dengan ayat pertama adalah Iqra, baca. Ini pintu langit. Pintu langit menjadi energi perubahan.
nabi yang buta huruf, masyarakat yang buta huruf, tiba-tiba oleh Allah diturunkan ayat Iqra, baca. Jadi ayat yang pertama adalah bukan perintah iman, bukan perintah ibadah, tapi perintah membaca. Karena perubahan selalu datang dari mindset, cara orang berpikir, cara orang membaca. Nah, kalau orang banyak membaca, Pak, maka itu dari hasil bacaan, dari hasil penglihatan itu akan menjadi khotiroh. Khotiroh itu lintasan pemikiran. Ketika Bapak lewat pada satu perumahan, contoh perumahan paling elit pertama di Indonesia itu Pondok Indah kan dulu. Ada Cineremas, terlintas ada rumah megah. Maka Bapak pada saat itu di lintasan pemikiran itu masuk menjadi dhakiroh. Dhakiroh itu apa? Memori. Saya ingin punya rumah seperti itu. Nah, dari dhakiroh itu, dari memori itu akan masuk ke relung hati, namanya pemikiran. Nah, menjadi jalan pikiran. Bagaimana saya mewujudkan rumah sehebat itu? Dari pikiran itulah akan masuk ke hati yang paling dalam, namanya azam. Azam itu bulat tekad. Itu runtuyannya. Dan ketika orang sudah punya bulat tekad, pasti akan berubah menjadi tindakan. Artinya apa? Cara Allah merubah manusia padang pasir yang hanya penggembala, tapi hanya dalam jangka 23 tahun Rasulullah sudah menjadi pemimpin dunia, itu dimulai dari membaca. Membaca akan menjadi lintasan pemikiran, lintasan pemikiran akan menjadi memori di dalam otak, otak yang pada akhirnya akan menjadi pikroh, pemikiran, dan pikroh akan menjadi azam, kebulatan tekad, dan kebulatan tekad akan membuah menjadi tindakan. Inspirasi Al-Quran yang harus kita baca adalah bahwa Al-Quran energi untuk perubahan diri, energi untuk perubahan masyarakat, energi untuk perubahan negara. Jadi mengetuk pintu langit lewat Al-Quran adalah menggali inspirasi, menggali energi agar Al-Quran ini menggerakkan umat untuk menjadi manusia-manusia engineering. Manusia-manusia apa? Pencipta. Mudah-mudahan umat Islam maju, amin. Mari kita baca Bapak Ibu sekalian. Islam ini pernah berjaya selama 900 tahun. Sampai saya membaca seorang pencipta Facebook, Mark Zuckerberg, apa itu namanya? Ya, Mark Zuckerberg. Ya, gitulah bacanya. Seorang Mark Zuckerberg ini kan, dia seorang anak muda, keturunan Yahudi, menikah dengan orang Tiongkok. Dia mengatakan dalam satu quotes-nya, saya heran dengan orang yang kagum dan bangga dengan saya. Padahal tanpa algoritma aljabar yang dimunculkan oleh ulama muslim yang bernama Al-Khawarizmi, saya meyakini Facebook tidak ada, Twitter tidak ada, Instagram tidak ada, WhatsApp tidak ada. Karena semua itu adalah muncul karena teori algoritma yang dimunculkan oleh seorang ulama besar Islam, Al-Khawarizmi. Jadi saya berpikir Islam sudah terlalu lama bagaikan raksasa tidur yang tidak bangkit-bangkit. Islam dituduh radikal, betul Pak? Islam dituduh terorisme, Islam di mana-mana dikambing hitamkan. Kenapa? Karena kita terlelap tidur tidak membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca itu baru baca. Karena tugas kita pada Al-Quran satu, baca. Satu apa? Baca. Iqra, baca. Itu baca teks baru. Yang kedua, Al-Quran tugas agar menjadi energi. Al-Quran harus dipahami maknanya. Makanya mudah-mudahan tadi dari baca Al-Quran, khotam Al-Quran, lanjut ada kajian makna-makna Quran. Dari kajian makna itu lanjut menjadi tadabbur. Makanya di dalam Al-Quran, apala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqpaluha, tadabbur Quran.
Dari tadabbur Quran baru kita mengamalkan kandungan Al-Quran. Melincak pada yang kelima, dakwah Al-Quran. Mengincak yang keenam, bagaimana Al-Quran menjadi hukum positif di sebuah tatanan peradaban masyarakat. Jadi tugas kita pada Al-Quran tidak berhenti dari sampai membaca, tapi memahami maknanya, mengamalkan isi kandungannya, mendakwahkan Al-Quran, dan menegakkan Al-Quran. Subhanallah, masih panjang. Semangat apa tidak Pak kira-kira? Semangat. Jadi bukan sampai pada membaca, itulah energi Al-Quran. Makanya Pak, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ini ada 3 kategorinya. Ada berapa Pak? Ada 3. Nanti saya ujiankan di akhir ini. Supaya tadi 4 kan. Sekarang 3 manusia yang berinteraksi dengan Al-Quran. Tsumma awrathanal kitaba alladzina astafainahu min ibadina faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat dzalika huwal fadlul kabir. Kata Allah dalam surah Fatir ayat 32, dan aku wariskan kitab. Jadi Al-Quran ini warisan. Kira-kira Pak, kalau warisan bagusnya dijual apa dirawat? Dirawat. Orang yang menjual warisan itu rata-rata adalah orang-orang yang dekat-dekat dengan bangkrut. Warisan itu dirawat Pak. Kata Allah, aku wariskan Al-Quran. Kepada siapa? Alladzina stopainahu min ibadina. Kepada orang-orang yang dipilih olehku dari hambaku. Jadi Bapak yang sudah berinteraksi dengan Al-Quran, ini adalah pewaris dari Allah. Alhamdulillah, subhanallah, kita dipilih min ibadina, hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kategorinya. Faminhum dolimun linafsi. Ada orang yang mewarisi Al-Quran tapi dia dolim pada dirinya. Apa yang dimaksud dolim pada dirinya? Al-Quran dibaca tapi hukumnya tidak diamalkan. Quran dibaca, renten mah masih ada. Quran mah dibaca tapi riba mah jalan terus. Masih ada banyak. Quran mah dibaca, nipu rakyat mah terus. Masih ada? Nah itu dolimun linafsi. Al-Quran dibaca, dipelajari, tetapi isi kandungannya ditinggalkan. Tapi itu pun masih kelompok min ibadina. Itu hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masih hambaku, tapi kelompoknya masih kelompok yang pertama, dolimun linafsi. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang interaksi dengan Al-Quran tapi masih win-win. Ke masjid seneng, joget masih, gitu kan. Jadi antara maksiat dan taat itu masih setengah. Itu pun min ibadina, kelompok yang kedua. Dan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Orang-orang yang berkompetisi dalam kebaikan. Itulah dzalikal fadlul kabir. Jadi kira-kira kita ini yang pertama, 2 atau yang ketiga? Yang ketiga. Alhamdulillah, sabiqum bil khairat. Itu para sahabat itu Pak, saking sudah masuk interaksi Quran yang ketiga, sabiqum bil khairat. Infak saja itu, kalau urusan infak, mereka senangnya berlomba. Sehingga pada suatu saat Rasulullah itu beres berjamaah subuh, sidak, inspeksi mendadak. Cung, kata Rasulullah, di pagi hari ini yang sudah menjenguk orang yang sakit. Tiba-tiba yang ngacung itu Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Ada sahabat lagi yang interupsi. Kadzaba Abu Bakar ya Rasulullah. Bohong Rasulullah, Abu Bakar. Saya tahu dari rumahnya sudah keluar langsung masuk masjid ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar?
Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sebelum saya berangkat ke masjid, saya mendengar berita tetangga saya sakit. Saya sudah punya niat, azam, bulat tekad, beres berjamaah subuh ini, saya langsung akan menjenguk orang yang sakit. Kata Rasulullah, sedakta ya Abu Bakar. Betul Abu Bakar, niat engkau sudah dicatat Allah, engkau sudah melayat orang yang sakit. Rasulullah bertanya lagi yang kedua, siapa yang pagi ini, subuh ini sudah memberikan sedekah? Yang ngacung lagi-lagi Abu Bakar. Orang lain bertanya, wah Abu Bakar bohong. Kata Rasulullah, bagaimana Abu Bakar? Ya Rasulullah, begitu masuk masjid, di Masjid Nabawi ini ada orang yang tertidur pulas. Saya coba bangunkan, tapi dia tidak kuat untuk berdiri. Begitu saya tanya, kenapa Anda tidak kuat berdiri? Saya sudah 1 minggu tidak dapat makan. Cucu saya ya Rasulullah bawa 1 roti, saya potong bagi 2, saya berikan ke cucu saya setengah, dan diberikan kepada orang yang tertidur lemas setengah lagi, dan dia kuat bangkit melaksanakan sholat ya Rasulullah. Bagaimana kata Rasulullah? Sodakta ya Abu Bakar, antum min ahlil jannah. Betul Abu Bakar, Anda ahli surga. Bagaimana kata sahabat Utsman? Sabaqoni Abu Bakar fi kulli khair. Abu Bakar selalu mendahului kita dalam hal-hal kebaikan. Inilah protofolio para sahabat yang dalam interaksi dengan Al-Quran selalu kompetisi dalam kebaikan. Jadi ada berapa orang interaksi dengan Quran, Pak? 3. 1, dolimun linapsi. Yang kedua, muktasid. Dan yang ketiga, sabiqum bil khairat. Sudah lewat waktunya? Sudah? Alhamdulillah. Jadi pertemuan yang singkat ini saya sampaikan 7. Pertama, 4 kehebatan orang yang selalu komitmen dengan Al-Quran, dan 3 kategori orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah pintu langit terbuka bagi orang-orang yang interaksi dengan Al-Quran. Insya Allah orang yang komitmen dengan Al-Quran, bisnisnya, hidupnya tidak akan pernah merugi. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lang tabur. Orang yang selalu kontinu baca Al-Quran, menegakkan sholat disertai berjamaah, berinfak sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, kata Allah, yarjuna tijaratan lang tabur. Mereka itulah orang-orang yang bisnisnya tidak akan pernah merugi. Demikian silaturahmi singkat kami, jauh Pak dari Ciamis, dan alhamdulillah saya bersahabat dengan Ustadz Yusuf Marta. Mudah-mudahan persahabatan kita di dunia mengantarkan kita untuk nanti bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan Bapak, Ibu semuanya istiqomah di jalan Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah kita akan bersama-sama berkumpul di surga Allah. Kami juga mohon doa, mudah-mudahan kami istiqomah, dan kami mengelola pondok pesantren Pak, pesantren Miftahul Huda 2. Santrinya datang dari berbagai pelosok di Indonesia, ada sekitar 5.000 orang. Dan saya juga buka pesantren cabang di mana-mana, dari Medan sampai NTB. Kebetulan saya ada pondok pesantren tahfidz Quran Anharul Ulum, khusus untuk pendalaman tahfidz Quran. Mudah-mudahan mohon doa, ini berkah untuk Indonesia, berkah untuk umat Islam, yang pada akhirnya Indonesia berkah dengan Al-Quran. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.